Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kromatografi gas. Kromatografi gas adalah pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Nah, kromatografi gas ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak berupa gas pembawa yang bersifat iner seperti helium atau tidak reaktif seperti nitrogen. Sedangkan fase diam berupa lapisan cair mikroskopis atau polimer di atas padatan pendukung fase diam. Bagian-bagian kromatografi gas. Yang pertama, ada oven. Oven yang baik harus bisa memberikan akurasi dan kestabilan suhu yang baik. Kemudian yang kedua ada kolom, yang berfungsi sebagai fase diam. Dalam kolom inilah terjadi pemisahan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas masing-masing komponen terhadap fase diam dan fase gerak. Kemudian yang ketiga ada injektor, yang berfungsi untuk memasukkan sampel, menguapkan sampel, dan mencampurkan uap sampel dengan gas pembawa. Dan yang keempat ada detektor, yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi sinyal. Kemudian yang kelima ada sistem gas pembawa. Gas pembawa ini yang akan membawa uap sampel masuk ke dalam kolom untuk dipisah. Kemudian yang keenam ada sistem pengolahan data, yang berfungsi sebagai pengatur sistem instrumen dan pengolahan data untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Cara kerja kromatografi gas. Sampel disuntikan di injektor yang suhunya telah diatur. Sampel akan menguap dan akan terpisah berdasarkan titik uapnya. Karena sampel yang titik uapnya rendah otomatis akan menguap terlebih dahulu. Sampel yang telah menjadi uap dibawa oleh aliran gas menuju kolom, sehingga komponen akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan. Komponen terpisah berdasarkan nilai kepolarannya. Komponen yang memiliki nilai kepolaran yang rendah akan keluar terlebih dahulu, seperti yang terjadi pada warna biru. Komponen yang memiliki nilai kepolaran yang tinggi akan keluar belakangan, seperti yang terjadi pada warna hijau. Hal ini terjadi karena silika yang terdapat pada dinding kolom bersifat polar dan cenderung menahan komponen yang bersifat polar juga. Komponen yang terpisah selanjutnya menuju detektor, yang kemudian akan dihasilkan sinyal listrik yang besarnya personal. Sinyal listrik tersebut akan diperkuat oleh amplifier. Kemudian, kromatogram akan dicatat oleh recorder berupa grafik. Sekian dari kami.